Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 6 dari kelas 11A2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bisnis plan yang berjudul Kue Kokoleh Lumer dengan anggota yang pertama yaitu saya Bangkit Bagus Prakoso, saya Necita Nurin Yudi Putri, saya Mahika Favansa, saya Dina Mutiara Kolbi, saya Takara Evan Justia, dan saya Hasna Hanan. Untuk yang pertama, kami akan langsung membahas identitas usaha yang akan dijelaskan oleh Bangkit. Identitas usaha, nama bisnis Kokoleh Lumer, jenis produk kue basah dengan varian topping yang kekinian. Visi, menjadi usaha kuliner tradisional yang melestarikan cita rasa kue khas Banjar, Kalimantan Selatan. Misi, 1. Menyediakan kue kokoleh dengan yang khas dengan cita rasa unik, berkualitas, dan higienis dengan bahan-bahan alami. Melestarikan warisan kuliner daerah Kalimantan melalui inovasi produk tanpa meninggalkan keaslian rasanya. 3. Meningkatkan kejangkauan pemasaran melalui platform media sosial agar lebih dikenal masyarakat. Profil usaha, Kokoleh Lumer merupakan usaha kuliner yang menghadirkan jajanan tradisional dengan inovasi modern dan tampilan kekinian. Terinspirasi dari makanan khas Kalimantan, Kokoleh Lumer mengubah persepsi jajanan rumahan bisa menjadi menu favorit yang cocok dinikmati kapan saja. Yang selanjutnya yaitu perencanaan produk. Yang pertama, bahan dan alat. Bahannya yaitu tepung beras, santan, air kapur sirih, pandan, garam, dan gula merah. Lalu alatnya panci, mangkok, sendok atau spatula, gelas ukur, cetakan kue talam, cup, plastik, atau daun pisang untuk membungkus selanjutnya yaitu kompor. Lalu proses pembuatan. Yang pertama yaitu mempersiapkan bahan sesuai resep yang ada pada bahan yang sudah saya cantumkan. Lalu yaitu kedua, mencampur adonan ke dalam mangkuk seperti mencampur tepung beras, santan, air pandan, garam, dan air kapur sirih. Lalu aduk rata hingga tidak ada gumpalan. Selanjutnya yaitu memasak adonan. Memasak adonan ke dalam panci dengan api yang kecil sambil diaduk agar tidak menggumpal pada bagian bawahnya. Lalu yang keempat, mengentalkan adonan. Memasak hingga adonan mengental dan meletup-letup. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Yang kelima yaitu menuangkan ke dalam cetakan. Angkat adonan dari kompor dan segera tuang ke dalam cetakan yang sudah diolesi minyak atau dialasi daun pisang. Lalu proses pendinginan. Biarkan kue kokoleh dingin dan mengeras di suhu ruang. Baik, untuk yang selanjutnya analisis SWOT yang akan dibacakan oleh Saya akan membacakan tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Yang pertama, cita rasa khas dan unik. Kokoleh memiliki rasa manis, gurih dari santan, dan memiliki tekstur yang lembut. Yang kedua, nilai budaya dan lokalitasnya. Kue ini mencerminkan kekayaan budaya lokal Kalimantan Selatan yang bisa menarik minat konsumen pecinta kuliner tradisional. Yang kedua ada weakness. Pertama, daya tahan produk rendah. Karena berbahan santan segar, kue ini cepat basi jika tidak diawetkan. Yang kedua, kurangnya inovasi dalam tampilan dan pemasaran. Sebagai kue tradisional, kue kokoleh mungkin kalah menarik dari kue modern yang tampil lebih kekinian. Dan yang ketiga, ada opportunity. Pertama, potensi penjualan online dan oleh-oleh kekinian. Dengan inovasi pengemasan pemasaran digital, kokoleh bisa menjangkau pasar nasional. Yang kedua, ada kolaborasi dengan UMKM dan pariwisata daerah. Bisa dikembangkan menjadi bagian dari paket wisata kuliner lokal atau acara budaya. Dan yang terakhir ada treats. Pertama, bersaing dengan kue modern dan instan. Produk kekinian yang lebih tahan lama dan mudah dikonsumsi bisa menjadi pesaing berat. Kedua, perubahan selera generasi muda. Anak muda lebih cenderung lebih tertarik pada makanan yang tampak modern dan viral di media sosial. Dan yang ketiga ada perencanaan keuangan yang akan dibacakan oleh Takara.
Selanjutnya yang ketiga yaitu rencana keuangan. Modal awal pada bisnis kue kokoleh lumer ini yaitu 25.000. Harga jualnya yang original 8.000, sedangkan yang full topping 10.000 per porsi. Laba rugi, biaya produksi per porsi yaitu yang original Rp5.000 dan yang full topping Rp8.000. Laba per porsi, yang original yaitu Rp3.000 dan yang full topping Rp2.000. Target penjualan per bulan, yang original Rp50.000 per porsi kali Rp3.000 sama dengan Rp150.000. Sedangkan yang full topping Rp50.000 per porsi kali 2.000 sama dengan 100.000 per porsi. Yang keempat, langkah menyusun bisnis plan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Hasna Hanan. Yang terakhir ada langkah menyusun bisnis plan. Yang pertama, mencari referensi dan informasi terkait makanan khas yang didapat. Yang kedua, mencari ide terkait identitas usaha seperti nama, logo, visi misi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada menganalisis alat dan bahan serta kelebihan atau kekurangan produk yang dibuat. Yang keempat, menyusun strategi marketing dan pemasaran. Yang kelima, menentukan harga jual. Yang terakhir yaitu membuat perencanaan operasional. Nah, mungkin itu hasil diskusi dari kelompok 6 yang telah dibacakan oleh seluruh anggota dari kelompok 6. Untuk kurang lebihnya mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar, dan juga nanti kalau ada yang bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6 dari kelas 11 A2. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.